Oke guys, kita bahas permainannya Karpov yang melawan Korchnoi Viktor ya, yang dimenangkan oleh Karpov, dan ini dia sebagai putih ya. Oke ya, Karpov mulai dengan E4, dilanjutkan dengan D6, lalu Karpov D4 dijawab dengan F6, lalu kuda C3 ya, maksimum activity ya, lalu G6 dan mengeluarkan kuda ke F3. Oke, lalu lawan mengeluarkan G7 ya, gajah, lalu mengeluarkan gajah juga ya ke E2, dan ini sepertinya persiapan rokade. Lalu lawan rokade dan Karpov pun rokade. Lalu lawan mengeluarkan C5, dijawab dengan D5 ya. Ya, maju ke depan. Lalu lawan mengeluarkan kuda ke A6. Karpov mengeluarkan gajah ke F4 ya. Ini prinsip least active piece dan maximum activity ya. Kan dari tadi gajah C1 belum bergerak ya. Oke, lalu kuda ke C7 ya jawabannya, dan ini A4 ya, sekaligus maksimum activity juga, dijawab dengan B6. Lalu benteng ke E1 ya, ini list active piece ya, aktivis. Lalu gajah ke B7, dan ini list active piece sekaligus maximum activity ya, dari gajah ke C4 ya. Lalu kuda ke H5 ya, dijawab dengan gajah G5. Ini ya maksimum activity juga ya. Oke, lalu kuda ke F6 dijawab dengan ini maksimum activity juga nih, menteri ke D3. Lalu A6, dan ini list active piece ya, dari benteng A1 ke D1. Lalu benteng B8 dijawab. Lalu ini H3 ya, dijalankan agar kuda F6 tidak bisa maju ya. Lalu kuda pindah ke D7 dan menteri ke E3 ya. Kenapa ke situ ya? Ini ya, ada plan menyerang raja sih. Lalu gajah 8. Nah, ini gajah menyerang ya, prinsip attack ya. Gajah menyerang gajah ya, ketemu tidak dimakan. Lalu di sini ternyata Karpov dimakan lagi oleh musuh ya, oleh raja. Lalu ini prinsip material ya, jadi tidak mau kasih gratis, dipindah ke F1 gajahnya. Lalu kuda F6 dijalankan, dan ini ambil materi ya, prinsip material, ambil ke B5, diambil lagi. Oke, lalu kuda turun ya. Kenapa turun tuh? Oh ya, mungkin ada potensi diancam gitu ya, daripada menunggu diancam, jadi si kudanya pindah ya ke E2. Dan itu memang kenapa nggak ke A2 ya? Padahal kan kalau ke E2 itu kan menghalangi si gajah ya.
Ya mungkin itu taktikalnya ya. Oke. Lalu B7 dijalankan ya, gajah ke B7. Oh, karena ada plan tuh. Kuda ke G3 ya. Oh ya, karena mau nyerang raja, maka semua perwira ke arah raja. Oke. I see. Lalu benteng ke A8 dan dijalankan juga C3 ya. Dan ini tidak maksimum activity ya, dia menjaga pionnya tetap bagus begini. Oke. Lalu benteng ke A4 dan gajah D3 dijalankan. Lalu menteri A8 dijalankan, dan ini E5 dimakan lagi oleh menteri ya. Lalu makan pion oleh kuda dan dimakan juga pion oleh gajah ya, gajah ke B5. Dilanjutkan dengan benteng ke A7 dan kuda ke H4 dijalankan ya. Kenapa enggak ke atas ya? Dia menyamping gitu ya. Ya memang harusnya sih dia ke ini ya, berdasarkan prinsip activity itu harusnya ke G5, tapi dia malah ke H4 ya. Ya mungkin dia ada sesuatu ya. Oke, lalu dijalankan gajah mengancam pion H3 dan gajah pindah ke E2 ya. Oke. Lalu gajah pindah ke E6, gajah hitam ya. Dijawab dengan C4 ya. Ancaman ke gajah ya. Ke kuda pindah ke B4. Lalu pion dimakan ya oleh menteri ya, pion C5. Lalu menteri mengancam gajah ya, juga mengancam pion ini sih. Lalu gajah mundur ke F1. Ini maksudnya supaya ini kali ya, benteng S1 ini tidak terhalang gitu. Lalu jalankan benteng mengancam menteri, lalu menteri pindah ke G5 ya. Kenapa ke situ ya? Terjauh sih, terjauhnya ke samping ya, atau bisa juga memang itu menyerang raja ya. Oke, raja pindah dan dijalankan benteng ke D2. Nah ini satu ini kenapa ya, dia tuh satu ya. Oh iya ya, kalau biar aman tidak terkena fog kuda kali ya. Oke, aku udah turun ke C6. Lalu menteri ke H6 dan benteng ke D8 ya, benteng hitam. Nah ini kuda tuh turun deh, kenapa dia tiba-tiba turun? Kuda pindah ke F3. Oke, turun ya. Lalu ini menteri mengancam pertukaran. Nah, tidak diambil ya, dan karena nggak ada untungnya secara nyata sih. Lalu menteri turun ke E3, raja ke G7, dan itu tuh tar. Oh iya, ini yang tadi kuda turun nih, dia baru naik lagi ya. Nah ini kuda yang F3 ini naik lagi
ke G5. Jadi maksudnya ini ada maksudnya sih turun. Oke, lalu ini mengancam, ini si kuda ya, mengancam E6, lalu pindah ya, menghindari ancaman kuda si gajah. Lalu dijalankanlah pion ke B4 ya, maksimal activity. Dan ini sebenarnya ada tactical ya. Jadi ketika kuda ngambil pion ya, sebenarnya si menteri bisa ambil benteng ya. Cuma dia ketahuan, makanya ini di support oleh menteri ya. Lalu B5 ya, mengancam kuda pindah. Lalu majukan B6, mengancam benteng. Dan ini benteng menghindari serangan pion. Lalu di sini hitam menyerah ya, karena posisinya sudah terdesak ini ya. Oke gitu guys, semoga ada manfaatnya.